Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nirza Luhu dalam topik rahasia mengelola operasional retail bagian kedua, yaitu merchandise. Jadi jangan lupa like, share, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video materi berikutnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai merchandise. Salah satu dari 5 pilar yang wajib dipelajari dan dikuasai. Merchandise yang dimaksud di sini adalah barang dagangan atau barang yang diperdagangkan. Nah, dalam merchandise ini ada 6 tugas kita yang perlu dikerjakan. 1. Kode barang, 2. Pengendalian stok, 3. Reguler dan promosi, 4. Assortment, 5. Standar display, dan 6 parameter order. Bagi pengelola operasional retail, mengurus barang dagangan bukan hal yang mudah. Karena ada ratusan atau bahkan ribuan item barang yang harus diatur. Jadi untuk memudahkannya, maka setiap produk diberikan kode barang atau item code atau SKU. Nah, fungsi dari kode barang ini sebagai pembeda jenis dan varian barang. Dengan adanya kode barang, mudah untuk pengecekan dan pelacakan barang. Lebih mudah untuk pembuatan planogram. Dengan adanya SKU, barang bisa diidentifikasi lebih cepat, baik per item maupun per grup atau per family. Pengorganisasian barang dagangan dalam retail membutuhkan adanya penentuan kategori barang dagangan dengan merchandise hierarki. Menempatkan barang dagangan dalam kelompok dan dapat disusun dalam bentuk piramid. Bagian paling atas adalah perusahaan dan bagian paling bawah adalah item. Keberadaan item pada bagian bawah menunjukkan bahwa variasi item, jumlah item barang dagangan lebih besar dari hierarki lainnya. Contoh merchandise hierarki. Ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Saya tampilkan struktur kelihatan seperti ini biar bisa muat di layar. Setiap hierarki saya sudah warnai. Warna yang sama berarti berada dalam hierarki yang sama. Kemudian hierarki paling tinggi saya letakkan paling kiri, yaitu company atau perusahaan. Dan di bawah company ini ada 2 division, yaitu division food dan division non-food. Di bawah division food ada beberapa departemen. Seperti yang kelihatan di layar, ada departemen minuman, departemen makanan kering. Dan sebenarnya masih banyak departemen lain yang setingkat dengan departemen ini. Kemudian di bawah departemen minuman ada grup. Ada grup seperti minuman ringan, bir, dan beberapa grup lainnya. Di bawah grup ada lagi family. Family di bawah grup minuman ringan ada family air mineral, karbonat, dan beberapa family setingkat lainnya. Di bawah family air mineral ada lagi subfamily, yaitu subfamily cup, botol kecil, botol besar, dan galon. Nah, di bawah subfamily ini, disinilah sebenarnya item itu diletakkan. Oke, kita coba memasukkan item ke dalam struktur. Contohnya air mineral brand A dengan kemasan botol 600 ml. Maka bisa diberikan kode A000100. Artinya bahwa air mineral ini berada di bawah division food atau dengan kode A. Sampai dengan subfamily botol kecil. Maka penulisannya adalah A000100. Bagi teman-teman pekerja di toko modern, dari minimarket sampai dengan hypermarket, pada umumnya kode ini sudah dibuat oleh merchandiser. Jadi teman-teman tinggal mempelajarinya saja. Dan bagi teman-teman yang baru membuat kode barang, silakan ikuti tips dan trik yang disampaikan. Pentingnya pengendalian persediaan dalam bisnis retail. Pengendalian persediaan merupakan upaya menyediakan sumber daya persediaan atau barang-barang yang diperlukan untuk dijual. Tujuan dari pengendalian persediaan ini untuk memastikan keseimbangan jalannya usaha dan mengurangi resiko, baik resiko kekurangan maupun kelebihan persediaan. Jika pengelolaan persediaan tidak tepat, maka sudah jelas akan terjadi shortage atau bisa juga terjadi overstock. Istilah shortage dalam retail adalah kekurangan persediaan barang.
Jika terjadi kekosongan atau kekurangan persediaan barang, maka akan mengalami 1. Kehilangan kesempatan untuk jualan. 2. Kepercayaan pelanggan berkurang. Beberapa hal yang menyebabkan barang bisa kosong. 1. Barang yang ada di gudang belum dipajang. 2. Belum melakukan orderan atau tidak melakukan penambahan barang tepat waktu. 3. Jumlah persediaan tidak akurat. 4. Supplier problem. Nah, supplier problem ini ada macam-macam. Mulai dari pengiriman barang terlambat, stok supplier kosong, komunikasi yang buruk dengan supplier, selisih harga, dan yang lebih parahnya lagi, supplier tidak kirim barang karena pembayaran tagihan tidak tepat waktu. Beberapa cara untuk mengatasi kekosongan barang. 1. Barang yang slow moving jangan simpan di gudang. 2. Cek secara rutin item-item yang kosong di pajangan dan lakukan pengecekan di gudang. 3. Pastikan ke supplier untuk mengirim barang sesuai dengan jadwal yang sudah diajukan. 4. Jika terjadi selisih harga, maka segera update harga pembelian terbaru dari supplier. 5. Lakukan commit quantity order dengan supplier. Maksudnya begini, jika item-item yang dimaksud seharusnya tidak boleh kosong atau tidak boleh kosong di toko, sementara supplier sering kosong, maka lakukan kesepakatan dengan supplier bahwa item ini tolong dibantu selalu tersedia. 6. Tepati waktu pembayaran. Jangan hanya fokus kejar sales, tapi ingat juga bayar hutangnya. 7. Lakukan penyesuaian persediaan. Oke, sekarang overstock. Overstock adalah persediaan barang banyak, bahkan melebihi ketentuan. Persediaan yang berlebihan mengakibatkan modal usaha macet karena perputaran stok tidak jalan. Biaya risiko rusak dan kadaluarsa bisa bertambah. Hal yang membuat overstock adalah 1. Kesalahan order, membeli atau mengorder barang slow moving. 2. Jumlah persediaan tidak akurat. 3. Tidak mengecek stok pada saat order. 4. Melakukan order tidak pada saat yang tepat. Misalnya membuat orderan biskuit yang banyak padahal bukan waktunya seperti Lebaran maupun Natal atau akhir tahun. Cara menghindari overstock. Jangan order barang hanya dengan insting. Lakukan penyesuaian persediaan seperti cycle count jika stok dan fisik beda. Barang returnable, segera return ke supplier. Lakukan promo in-store dan minta support supplier.